Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas jasad para syuhada yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pada tahun 1932 atau tahun 1351 Hijriah, Raja Irak yang bernama Shah Faisal bermimpi di mana dalam mimpinya ia ditegur oleh Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani adalah salah seorang sahabat Nabi. Ia berkata, "Wahai Raja, ambillah jenazahku dan jenazah Jabir Al-Ansari dari tepian sungai Tigris dan kemudian kuburkan kembali di tempat yang aman, karena kuburanku sekarang dipenuhi oleh air. Kuburan Jabir juga sedang dipenuhi oleh air." Mimpi yang sama terjadi berulang-ulang pada malam-malam berikutnya. Akan tetapi Raja Faisal tidak peduli dengan mimpi tersebut karena ia merasa ada hal-hal lain yang jauh lebih penting dalam kehidupannya, yang berupa urusan-urusan kenegaraan. Pada malam ketiga, Hudzaifah Al-Yamani hadir dalam mimpi mufti besar Irak. Hudzaifah Al-Yamani berkata dalam mimpi sang mufti tersebut, "Aku telah memberitahu Raja 2 malam sebelumnya untuk memindahkan jenazahku. Akan tetapi tampaknya ia tak peduli. Beritahukanlah pada Raja agar ia mau sedikit berempati untuk memindahkan kuburan-kuburan kami." Lalu setelah mendiskusikan masalah ini, Raja Faisal disertai oleh Perdana Menteri dan Mufti Besar bermaksud untuk melaksanakan tugas tersebut. Diputuskan bahwa Mufti Besar akan memberikan fatwa mengenai hal ini, dan Perdana Menteri akan memberikan pernyataan kepada pers supaya semua orang tahu tentang rencana besar ini. Kemudian diumumkan kepada umum bahwa rencana ini akan dilangsungkan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah salat zuhur dan asar. Kuburan kedua sahabat Nabi itu akan dibuka dan jenazahnya atau mungkin kerangkanya akan dipindahkan ke tempat lain. Karena pada waktu itu sedang musim haji, maka para jamaah haji juga ikut berkumpul di kota Mekah. Mereka meminta Raja Faisal untuk menunda rencana itu selama beberapa hari agar mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri proses ekskavasi dari kedua tubuh sahabat Nabi itu. Mereka ingin agar proses ekskavasi itu ditunda hingga mereka selesai beribadah haji. Akhirnya Raja Faisal setuju untuk menangguhkan dan mengundurkannya hingga tanggal 20 Zulhijjah. Setelah salat zuhur dan asar pada tanggal 20 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah atau tahun 1932 Masehi, orang-orang berdatangan ke kota Baghdad. Yang datang bukan saja kaum muslimin melainkan juga kaum non-muslim. Ketika kuburan Hudzaifah Al-Yamani dibuka, segera mereka melihat bahwa kuburan itu dipenuhi air di dalamnya. Tubuh Hudzaifah Al-Yamani diangkat dengan menggunakan katrol dengan sangat hati-hati agar tidak rusak, dan kemudian jenazah yang tampak masih sangat segar itu dibaringkan di sebuah tandu. Kemudian Raja Faisal beserta Mufti Besar, Perdana Menteri, dan Pangeran Faruk dari Mesir mendapatkan kehormatan untuk mengangkat tandu itu bersama-sama dan kemudian meletakkan jenazah segar itu ke sebuah peti mati dari kaca yang dibuat khusus untuk menyimpan jenazah-jenazah tersebut. Tubuh Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga dipindahkan ke peti mati dari kaca yang sama dengan cara yang sama hati-hatinya dan dengan segenap penghormatan. Pemandangan yang sangat menakjubkan itu sekarang sedang dilihat oleh banyak orang lelaki dan perempuan, muda dan tua, miskin dan kaya, muslim dan non-muslim. Kedua jenazah suci dari sahabat sejati Nabi yang kurang dikenal kaum muslimin ini kelihatan masih segar dan tak tersentuh bakteri pengurai sedikit pun. Keduanya dengan mata terbuka menatap ke depan, menatap kenabian yang mana keduanya membuat para penonton terperangah dan tak bisa menutup mulutnya. Kebisuan mengharu biru, mereka seolah tak percaya atas apa yang mereka saksikan pada hari itu. Selain tubuh keduanya yang tampak segar bugar, juga peti mati mereka yang juga tampak masih utuh dan baru, juga pakaian yang mereka kenakan pada saat dikubur, semuanya utuh, dan kalau dilihat sekilas seolah-olah kedua sahabat Nabi dan pahlawan Islam ini masih hidup dan hanya terbaring saja.
Kedua jasad suci ini akhirnya dibawa dan dikebumikan kembali di kuburan yang baru, tidak jauh dari kuburan sahabat sejati Nabi lainnya, yaitu Salman Al-Farisi yang terletak di Salman Park, kurang lebih 30 mil jauhnya dari kota Baghdad. Kejadian ajaib ini sangat mengundang kekaguman para ilmuwan, kaum filsafah, dan para dokter. Mereka yang biasanya sangat sering berkicau memberikan analisa sesuai dengan bidangnya masing-masing, kali ini tertunduk bisu terkesima dengan kejadian yang teramat langka. Salah satu dari mereka ialah seorang ahli fisiologis dari Jerman yang kelihatan sekali sangat tertarik dengan fenomena ini. Ia sangat ingin melihat kondisi tubuh jenazah kedua sahabat Nabi itu yang pernah dikuburkan selama kurang lebih 1300 tahun lamanya. Oleh karena itu, ia serta-merta langsung mendatangi mufti besar Irak. Sesampainya ia di tempat di mana peristiwa akbar itu terjadi, ia langsung memegang kedua tangan sang mufti dengan eratnya sambil berkata, "Bukti apa lagi yang bisa lebih menguatkan bahwa Islam itu benar? Aku sekarang akan masuk Islam dan tolong ajari aku tentang Islam." Di hadapan orang banyak beribu-ribu jumlahnya yang menyaksikan dirinya, dokter dari Jerman itu menyatakan keislamannya. Demi melihat itu, banyak orang lainnya yang beragama Kristen dan Yahudi turut juga menyatakan diri sebagai Muslim pada saat itu karena mereka telah melihat bukti yang sangat nyata dipampangkan di depan mereka. Ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Masih banyak lagi kaum Nasrani dan Yahudi serta dari agama lain yang berbondong-bondong masuk Islam karena telah menyaksikan atau turut mendengar kejadian aneh dan menakjubkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.